Difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar mengusulkan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai tindak lanjut untuk pencegahan pandemi COVID-19 seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman dengan tim gugus tugasnya saat melakukan video conference dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Maki di Gedung Comment Center Barukah Martapura. Menurut Sekda Banjar, PSBB perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sebagai dasar hukum untuk bisa menegakkan disiplin dan keamanan di tengah masyarakat. Ada 6 kecamatan yang diusulkan PSBB ini, masing-masing Kecamatan Kertakanyar, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Gambut yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin, serta Martapura Kota dan Kecamatan Martapura Timur yang berbatasan dengan Kota Banjarbaru yang sangat memungkinkan terjadinya paparan COVID-19. Untuk persyaratan pengajuan PSBB sendiri, menurut Sekda Banjar sudah siap, seperti karantina yang terpusat minimal 50 kamar isolasi, kemudian menyiapkan kebutuhan masyarakat kurang mampu yang ditanggung oleh negara, seperti kebutuhan beras yang sudah dipanen sekitar 160.000 ton dan cadangan di Bulog sekitar 17,4 ton. Selain itu juga ada kebutuhan telur, daging sapi, daging ayam, ikan, gula, minyak goreng, tepung, teh, susu yang juga sudah disiapkan. Jadi seperti ini, kita dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan untuk melaksanakan PSBB sebagai tindak lanjut karena Banjarmasin itu berbatasan langsung dengan kita. Jadi dengan fasilitasi Provinsi Kalimantan Selatan ada 3 kabupaten kota di sekitar kota Banjarmasin seiring dengan pola penyebaran COVID-19 hingga ada juga terjadi transmisi lokal, dampaknya perlu untuk memutus mata rantai dilakukan PSBB. Dengan PSBB ini kan juga sebagai dasar hukum untuk bisa menegakkan disiplin, penegakan hukum dan keamanan kepada masyarakat. Nah, ada 3 kabupaten kota yaitu Kabupaten Batola, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Nah, untuk Kabupaten Banjar yang diusulkan untuk PSBB oleh Pemkab Banjar adalah 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kertakanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Tatah Makmur, dan Kecamatan Gambut. Ini 4 kecamatan ini karena berdekatan dengan Banjarmasin dan karena arus orangnya, arus keluar masuk dan pekerjaan, interaksi sosial yang tinggi dengan Banjarmasin hingga pada wilayah tersebut ada transmisi lokal dampak dari kota Banjarmasin. Kemudian yang duanya adalah Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Timur. Nah, ini yang berdekatan dengan kota Banjarbaru dan kita lihat dari data penyebaran COVID-nya memungkinkan terjadinya keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Jadi dari 6 kecamatan inilah yang saat ini kita persiapkan untuk dilaksanakan PSBB. Terkait dengan pelaksanaan PSBB tersebut, pertama yang dilakukan persiapan adalah untuk karantina terpusat. Nah, karantina terpusat itu berdasarkan hitungan epidemiolog, kita membutuhkan paling tidak 50 kamar. 50 kamar, jadi kita sudah persiapkan tempatnya untuk menampung 50 orang itu dengan standar karantina itu atau isolasi yang memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit. Yang sakit inilah sebagai hasil dari PSBB, dari tracing dan tracking yang kita lakukan untuk dilakukan penanganan kesehatannya hingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID yang terjadi dengan pemisahan orang yang sehat dengan orang yang sakit sebagai dampak dari kita sudah melaksanakan PSBB ke depan. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan jaring pengaman sosial. Yang kedua, kita mempersiapkan kebutuhan karena kewajiban pelaksanaan PSBB itu adalah mempersiapkan kebutuhan masyarakat, itu menjadi tanggung jawab negara untuk masyarakat yang kada mampu. Nah, kita menghitung bagaimana ketahanan pangan kita terkait dengan hal tersebut. Jadi hitung-hitungan kita, baik itu kebutuhan beras, karena kita baru panen, ada 40.000 hektar
ada 40.000 hektar lahan pertanian yang baru panen. Kalau rata-rata 3,9 atau 4 aja kan sudah 160 ton. 160.000 ton yang kita ada. Kemudian cadangan kita di di Bulog itu kurang lebih 17,4 ton. Kemudian samping itu untuk kebutuhan protein. Nah, kebutuhan telur kita bisa mencukupi itu di Snakbud kemarin persiapkan daging ayam, kemudian ikan itu kita sudah semua cukup. Kemudian terkait dengan sembako, gula itu kita ini insya Allah dalam waktu dekat datang lagi, dan sekarang harga gula sudah normal kembali seperti semula. Itu ketersediaan gula cukup. Kemudian untuk kebutuhan itu minyak goreng, tepung, kemudian untuk minuman, teh, susu. Nah, ini sudah kita hitung dan kita mempersiapkan dari data di TKS, data yang ada di Dinas Sosial sampai dengan masyarakat rentan miskin kurang lebih 40 ribuan kakak yang ada di kita, ditambah yang terdampak, itu sudah kita inventarisir dan data. Tinggal sekarang kita validasi dan verifikasi dengan bantuan camat dan juga kepala desa dan lurah untuk memverifikasi. Ini kita yakin untuk bisa menyalurkan kebutuhan pangan selama pelaksanaan PSBB tersebut. Untuk usulannya? Jadi usulan difasilitasi provinsi. Nah, harapan kita paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan Kota Banjarmasin kita juga bisa melaksanakan PSBB tersebut. Jadi 1 minggu sebelum Hari Raya mudah-mudahan pelaksanaan PSBB selama 2 minggu ini memang benar-benar efektif dilakukan. Kelihatan hasilnya, kita bisa memisah orang yang sehat dan orang yang sakit. Penyebaran itu bisa kita kendalikan hingga PSBB itu bisa tidak kita lanjutkan. Tinggal sekarang kita menetapkan standar-standar terkait dengan bagaimana pencegahan yang kita lakukan untuk penyebaran tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Maki, menyatakan sepakat dengan usulan dari pemerintah Kabupaten Banjar. Ia pun berharap adanya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat, serta penggunaan dana penanggulangan COVID-19 tersebut bisa dimanfaatkan dengan efektif, seperti mempersiapkan data masyarakat terdampak yang akurat, dan jangan sampai ada data yang tumpang tindih, hingga akhirnya menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.